Selamat sore semuanya, Sobat Ngampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehe. Jadi hari ini ketemu lagi dengan saya di acara ngotak. Saya udah lama banget ngebawain acara ngotak, udah berapa bulan gitu kan ya. Oke, hari ini berkesempatan kembali lagi gitu ya dengan topik yang menarik. Sebelum kita mulai acara ngotak ini, boleh saya tanya dong, sekarang sambil nanti di chat ya, Sobat Ngapus jawabannya ya, cukup di chat saja. Em, apa fungsi dompet kalian saat ini? Apakah masih seperti yang lalu gitu, fungsi dompet itu adalah menyimpan uang, ataukah sekarang fungsinya bergeser gitu? Hanya sekedar untuk menyimpan bon belanja, bon makanan, gitu ya, belanja makan, sama kartu nama. Apakah di sini kalian menyimpan struk parkir? Oke. Menyimpan bill. Oke, menyimpan struk GoFood. Wih, berbau iklan nih. Nyimpan uang. Oke, masih ada nyimpan uang gitu. Kalau biasanya uangnya cuma nyimpan uang cash, nggak punya rekening digital. Oke, habis ini langsung bikin ya Mas Aryo ya. Nyimpan foto, nggak punya dompet. Waduh, Bu Pipin, nanti dibeliin dompet nanti ya. Nyimpan foto mantan, oke. Nyimpan kartu, oke. Iya, pengalaman saya pribadi, dompet saya sekarang cuma buat nyimpan uang itu paling banter ya, 100.000. Terus sisanya 5.000 sama 2.000 buat buat parkir gitu. Terus uangnya sisanya di mana disimpan secara digital. Jadi semua transaksinya lebih nyaman gitu kalau saya pribadi lewat digital. Karena ya semuanya serba serba ini ya. Pemerintah sudah mengeluarkan kris gitu ya. Cuma cukup pakai satu QR code gitu, bisa menggunakan bayar apapun gitu ya. Nah, itu salah satu gitu, salah satu yang kondisi saat ini. Nah, topik hari ini juga erat kaitannya dengan dunia digital, erat kaitannya dengan dunia keuangan digital gitu, cryptocurrency. Di sini ada yang bermain ini nggak? Bitcoin, Ethereum gitu, atau yang lainnya ada yang bermain? Boleh menjawab gitu. Kira-kira udah asetnya udah berapa juta atau bahkan sudah ratusan juta mungkin gitu gara-gara ya gara-gara Mas Elon itu nge-tweet gitu. Tiba-tiba sekali nge-tweet langsung bisa bikin naik harganya gitu kan ya. Oke. Boleh dijawab. Sama juga pada Nop. Oke. Memang sesuai dengan ini kali ya. Judul dari webinar ini di ngotak ini bahwasanya ini untuk apa istilahnya? Untuk yang beginning ya, beginner. Oke, oleh sebab itu di sini kita bicara hari ini kita bicara blockchain, cryptocurrency, DeFi sama NFT. Oke, kali ini kita panggilkan jagoannya gitu ya. Orang yang sangat amat kompeten lah pokoknya buat sobat ngampus gitu ya. Selalu biasa gitu kalau di acara ngotak kami selalu menghadirkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Oke, kita panggilkan Mas Rain Mahatma. Monggo Mas Rain. Ya, halo, selamat sore. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke, Mas. Sempat goyang-goyang. Oke, suaranya. Oke, boleh saya izin perkenalkan Mas Rain Mahatma. Beliau adalah Vexanium Foundation Vice Chairman, founder Digitalis ID. Ini kalau Sobat Ngampus pengen belajar tentang blockchain gitu ya, ini salah satu web yang bagus sekali gitu ya, edukasi menjelaskan tentang literasi tentang blockchain gitu dalam bentuk blog, kemudian co-founder collectible.com NFT marketplace, kemudian blockchain and crypto university lecture Atmajaya University dan Universitas Raharja, kemudian advisor cosmopolitan.com media for programmer. Oke, apa kabar Mas? Ya, baik. Lagi banyak kesibukan sekarang. Suatu kehormatan Mas di balik kesibukan Mas Rin gitu ya bisa hadir gitu untuk sharing knowledge Mas tentang cryptocurrency. Ya, sama-sama kehormatan buat saya juga udah diundang di acara ngampus ini. Oke Mas, kalau dilihat sekarang kondisi saat ini sebelum kita ini ya Mas Rin presentasi gitu, mungkin kita sedikit
diskusi kecil sedikit, Mas. Ya. Kalau dilihat, Mas, gitu ya, melihat dari kondisi saat ini, potensi tentang cryptocurrency dan teman-temannya gitu kan ya, dan Ya. teman-temannya, dan istilahnya kan ini kan berbunga, berbuntut, berbuah kemana-mana gitu Ya. kan ya, Ya. berkembang dengan pesat gitu. Bagaimana potensinya, marketnya seperti apa gitu, Mas? Ya, marketnya sendiri masih green banget ya, masih sangat banyak peluangnya ya, karena ini barang baru dan kebanyakan orang mendeskripsikannya sebagai seperti internet tahun 95 gitu. Tahun 95. Jadi orang masih bingung ini apa sih gunanya, transparansi di blockchain gunanya buat apa sih? Kok sekarang ada gambar orang botak, JPEG orang botak harganya bisa 2 miliar gitu. Iya. Ya, itu masih banyak pertanyaan, dan itu adalah sebetulnya peluang ya untuk para early adapter yang ingin mencoba dan ingin mempelajarinya gitu. Ya, karena sedikit ajaib, Mas, gitu. Bagaimana melakukan penilaian terhadap uang digital ini gitu. Karena kan kalau uang secara fisik, Mas, gitu kan, ada nilai intrinsiknya kan, gitu. Ada nilai, apalagi satu lagi nilai intrinsik dan nilai apa, ya pokoknya ada dua nilai itulah gitu. Saya lupa nilai apa gitu. Nah, ini kan jelas gitu ya, 100.000, oh ya berarti nilainya seperti apa sih gitu. Nah, kalau yang ini kan gampang banget digoreng gitu. Si Elon Musk bilang, oh ya besok kalian boleh beli Tesla dengan Bitcoin. Oh, harga Bitcoin langsung jebret naik gitu, cepet banget. Ya, itulah kenapa dari regulator juga masih ini ya, wait and see ya. Regulasinya sudah ada tapi belum detail. Dan memang kalau misalnya nih di Indonesia itu dilarang, ya berarti orang Indonesia jadi ketinggalan kereta kan sebetulnya. Kalau misalnya dilarang beli Bitcoin, dilarang beli Ethereum, berarti orang Indonesia nggak bisa ikut riding the wave-nya gitu kan. Nah, jadi bagusnya kita di Indonesia ada aspek yang diperbolehkan gitu, yaitu bisa memiliki kripto sebagai investasi atau beli dan pegang, itu boleh. Gitu. Itu bagus. Tapi memang blockchain kan lebih dari kripto gitu ya. Jadi di atas blockchain ada kripto, ada yang lain-lainnya. Nah, ada lagi yang bilang blockchain bisa mendisrupsi perbankan. Nah, makanya itu sama Kominfo juga sudah diatur. Ya, jadi sudah ada tuh regulasi kalau di Indonesia itu platform blockchain harus memiliki legal entity. Terus harus ada orang yang certified di security, harus ada pelaporan ke regulator. Udah mirip bank sebetulnya. Sebetulnya udah ada per Mei itu aturan menteri, dan di Indonesia udah ada KPLI-nya, klasifikasi baku lapangan usaha kalau nggak salah itu KPLI. Udah mirip bank lah sebetulnya mau bikin blockchain di Indonesia. Itu udah ada, nanti saya tunjukin. Yang ngeri ini, Mas, ke depannya bisa buat ini money laundry. Itu kan yang dikhawatirkan oleh pemerintah kan. Karena ini gampang banget orang ketahuan dari mana asal muasalnya ini. Karena tracing ke belakangnya susah gitu. Ya, sebenarnya gini, Mas, itu sudah diantisipasi. Jadi orang kalau mau beli kripto itu harus lewat exchange. Di exchange ada KYC-nya, ya kan, gitu kan. Nah, jadi nggak bisa sembarangan ya. Betul, nggak bisa sembarangan. Dan yang namanya blockchain itu kan sebagai protokol ya. Di bawahnya itu blockchain, fondasinya. Nah, di atasnya ini banyak macam-macam nih. Di atasnya blockchain ini ada yang namanya crypto exchange. Ada juga NFT marketplace yang menggunakan rupiah. Nah, KYC-nya itu di layer yang atasnya ini. Ya, KYC dan segala regulasi di layer di atas blockchain. Itu membuat aplikasi blockchain atau yang di atasnya blockchain menjadi legal. Oke. Jadi sebelum kita mulai, Mas Rin, untuk memaparkan materi, izinkan saya untuk ini ya, memberikan sebuah note gitu ya, pesan iklan nih dari admin gitu. Oke, untuk sobat ngampus yang ingin bertanya, nanti akan ada sesi tanya jawab setelah Mas Rin melakukan pemaparan materi tentang cryptocurrency, blockchain dan teman-temannya gitu kan ya. Terus jangan lupa gitu ya,
mention kami di IG, di Instagram tentang keseruan, bahwasanya topik ini menarik loh gitu ya, di @Instagram @ngampus gitu ya, _@ngampus _ gitu ya. Dan yang paling penting jangan lupa nanti akan ada absensi gitu ya, absensi melalui form feedback di akhir acara. Itu jangan sampai kelupaan sobat ngampus, kadangkala suka hilaf gitu. Saya hadir gitu tapi belum lupa, tapi lupa ngisi gitu kan ya. Takutnya nanti nggak dapat sertifikat gitu. Oke, jadi berikutnya silakan Mas Rin, waktu dan tempat untuk dipaparkan. Oke, berarti Monggo kita Mas. sudah bisa mulai ya. Oke, saya akan share screen. Oke, semoga sudah kelihatan. Ya, saya akan banyak cerita terkait blockchain, crypto, DeFi, dan NFT ya. Ini materinya mungkin sedikit banyak. Ya, saya akan lanjut cerita aja ya. Ini sedikit apa yang saya ada lagu, ada background musiknya ya sini ya. Ini sedikit apa yang saya kerjakan beberapa tahun terakhir ya. Saya sekarang fokus di Vexanium dan juga collectible.com. NFT marketplace ini bersama dengan beberapa partner dan investor yang mereka memiliki IP atau intellectual property ya, ada berbagai macam IP di yang ada di belakang collectible.com ya. Ya, collectible.com sendiri adalah NFT marketplace di mana orang bisa membeli NFT dengan menggunakan rupiah. Ya, jadi menggunakan blockchain sebagai cara pencatatan kepemilikan ya. Bedanya ini apa sih, NFT ini sebenarnya apa? Ini memberikan nilai bagi konten digital. Ya, konten digital tuh yang kita tahu 20 tahun terakhir dengan adanya internet itu menjadi bisa didistribusikan tanpa batas sehingga harganya menjadi tidak ada. Nah, tapi dengan adanya NFT itu fokusnya menjadi ke sertifikasi kepemilikan dari konten digital tersebut. Jadi membuatnya bisa memiliki nilai dari sebelumnya yang tidak punya nilai. Itu sedikit tentang NFT. Nah, saya sendiri ada juga di Vexanium. Vexanium ini sebetulnya adalah platform blockchain, kita bilangnya, di mana developer atau programmer bisa membuat aplikasi di atas platform blockchain tersebut. Ya, blockchain seperti kita tahu memiliki karakter yang berbeda dengan database atau internet yang kita tahu 20 tahun terakhir. Ya, ini kita akan bahas kenapa bisa begitu ya. Nah, kripto sendiri, kripto ini adalah salah satu pengaplikasian dari blockchain, yang mana nilainya kita tahu dari 3 tahun lalu itu naik terus. Ya memang dalam jangka pendek kita selalu lihat kalau jangka pendek itu mungkin kalau nggak turun terus naik terus, tapi kalau kita lihat 5 tahun, 3 tahun, itu angkanya hanya naik, hanya naik seperti halnya barang baru yang mana orang belum tahu ini apaan gitu ya. Dan ini data sampai 22 Mei ya, terlihat turun dari sebelumnya 2,4, sekarang di Mei ini jadi 1,4, tapi kayaknya per hari ini sekitar 2 triliun USD. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan kenaikan seperti ini? Nah, kita itu akan pelajarin alasannya hari ini. Dan kalau kita lihat di CoinMarketCap itu kelihatan semua jenis kripto yang ada, termasuk kenaikan dan penurunannya. Ada juga Vexanium juga ada di sini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kripto, kita lihat dulu blockchain itu awal mulanya itu bagaimana gitu ya. Nah, mungkin ada pernah dengar ada yang namanya Satoshi Nakamoto. Itu adalah yang membuat Bitcoin, yang mana dia itu pseudonym ya, artinya kita nggak tahu dia itu siapa. Nah, Satoshi ini mulai muncul kisaran tahun 2009-2010 ya. Latar belakangnya waktu itu adalah kecewaan dia karena bank terbesar di US, kayaknya nomor 4 terbesar ya, itu kolaps. Tetapi sebelum kolaps, mereka itu bank ini melakukan accounting gimmick ya, tipu-tipu akuntansi. Secara simpel mereka itu bilang, bank kami sehat nih, kami besar, lihat gedung kami di mana-mana. Silahkan menabung bersama kami, taruh deposit Anda bisa dapat bunga sekian. Ya, padahal di balik itu mereka ada kredit perumahan yang
kredit macetnya itu besar. Ya kalau Anda ingat zaman itu kan istilahnya housing credit, ya masalah kredit perumahan gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak transparan. Jadi orang yang percaya sama bank itu, Bank Lehman Brothers ini dibohongin lah, dibohongin. Ternyata kami tidak sehat ya. Ya, jadi banyak orang kehilangan uangnya padahal sudah percaya orang-orang di situ. Ya, dan Satoshi ini dia mengirimkan email ke sebuah mailing list orang-orang kriptografer atau orang-orang yang mendalami kriptografi ya. Saya lupa nama milisnya apa. Ya, dia bilang, nih saya nyobain bikin electronic money system yang sifatnya peer-to-peer tanpa harus mempercayai pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu dalam arti adalah Bank Lehman Brothers yang direference di sini. Nah, terus dia bilang akar masalah dari currency yang kita tahu adalah membutuhkan kepercayaan ya. Dan kita tahu historinya sendiri banyak kepercayaan itu yang dilanggar ya. Sini misalnya mereka ngasih kredit itu tidak hati-hati, tidak transparan dan sebagainya. Nah, dan banyak overhead ya, banyak overhead. Biaya overhead itu adalah ya mereka harus sewa gedung, beli atau sewa gedung banyak, karyawannya banyak banget, yaitu namanya overhead. Nah, salah satu yang dia lihat saat itu adalah dibutuhkan trust ya, dibutuhkan trust dari penabung ke pihak bank. Yang mana kalau kita lihat sendiri di dunia finansial sekarang ya, by the way saya sebelum di industri blockchain sempat kerja sebagai kepala cabang bank swasta selama beberapa tahun ya. Dan yang saya lihat di bank itu baik itu di kantor cabang atau kantor pusat itu hanya dengan kong kaling kong beberapa orang itu sudah bisa bawa kabur dana nasabah. Ya ujung-ujungnya jadi tersangka dan dikejar-kejar polisi sih. Tapi kalau di cabang itu dengan kepala cabangnya itu kong kaling kong dengan teller dengan satu orang lagi back office itu sudah bisa bawa dana yang ada di brankas ya. Biasa tiap cabang ada limitnya. Ya cabang kecil misalnya 2M, cabang agak besar bisa 10M ya. Itu bahasa lainnya adalah biaya untuk melakukan fraud ya. Kalau di dunia finansial itu hanya bisa beberapa direktur dan manajer sudah bisa nyolong duit ya. Kenapa bisa begitu? Itu adalah karena adanya concentration of power. Nah, termasuk juga dalam kasus Lehman Brothers tadi, bank yang kolaps itu dia bisa aja beberapa direktur kerjasama dengan manajer karena mereka butuh gaji. Kita lagi kurang sehat nih banknya, tapi kita butuh dana nasabah untuk mereka terus menabung. Ya udah, kita bilang aja ke mereka, kita baik-baik saja kok, kita sehat-sehat aja, silahkan nabung, kita kasih promosi nih. Bulan ini bunganya kita naikin ya, tanpa harus bilang bahwa kami lagi krisis. Nah, itu bisa dan sering terjadi gitu ya. Kalau secara teknis ini disebutnya akses ke database yang mereka punya itu sifatnya bisa membuat, bisa membaca, bisa mengupdate isinya dan bisa mendelete isi dari database tersebut. Ya, misalnya dari CEO bilang ke IT database administrator, tambahin dong duit gue tambahin 5M. Terus di bagian mana dana nasabah kurangi 5M. Nanti 5M ini kita akan bagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi dengan customer yang lain gitu. Nah, jadi dengan akses seperti itu sifatnya powernya tidak terbatas. Nah, yang dilakukan oleh Satoshi Nakamoto adalah pemilik database ini itu dibagi-bagi atau wewenangnya itu dipecah-pecah menjadi kecil-kecil ya. Kadang ada yang bilang blockchain itu menghilangkan middleman. Ya, tapi yang saya lihat yang lebih tepat adalah mengubah karakter middleman dari yang sebelumnya powernya sangat besar menjadi kecil-kecil tapi banyak ya. Jadi data itu di-copy ke banyak tempat yang mana sebutnya miner atau penambang. Kalau di Vexanium kita nyebutnya block producer ya. Nah, dengan memecah-mecah data seperti ini itu biaya untuk melakukan fraud menjadi gede banget. Ya, menjadi besar banget karena untuk melakukan fraud
itu harus menguasai 50% dari semua penambang yang ada. Itu biayanya sangat mahal ya. Nah, berikutnya adalah yang diubah itu karakter database hanya bisa ditambahkan, ya bahasa lainnya append only, nggak bisa diedit, nggak bisa di-delete ya. Terus database-nya itu satu sama lain saling terikat dengan adanya pengkodean di dalam ini ya. Blok kedua itu terhubung dengan blok sebelumnya, dan terhubung juga dengan blok setelahnya. Jadi kalau ada hacker mau ngubah, itu harus ngubah ke semua blok yang ada di semua miner. Jadi bukan hanya semua blok yang ada di satu miner doang, nggak bisa. Tapi harus semua blok yang ada di 51% miner, ya, yang mana itu secara praktikal itu tidak memungkinkan. Nah, tapi makanya biasa hacker kalau dia masuk itu yang dihack adalah aplikasi di atasnya blockchain, misalnya crypto exchange. Nah, itu sering kena hack karena crypto exchange itu bukan blockchain, tetapi mereka terkoneksi dengan blockchain. Nah, biasanya yang dihack itu gitu. Ini yang disebar termasuk juga ownership dan decision making. Jadi maksudnya itu ya di dunia blockchain dan crypto itu semua orang bisa menjadi users, bisa menjadi miners, ya. Bahasa lainnya kalau di bisnis konvensional tuh customer bisa menjadi direktur. Ya, itu yang konsep baru yang perlu kalian tahu ya. Misalnya kalian nasabah Bank BCA punya 15M. Bisa nggak kalian ikut voting atas keputusan di BCA? Itu nggak bisa. Kalau di perusahaan konvensional tidak bisa. Tapi di blockchain dan crypto itu bisa ya. Kalian sebagai customer bisa ikut mengambil keputusan. Nah, ternyata salah satu benefit dari skema seperti itu yang disampaikan oleh Satoshi Nakamoto adalah manfaatnya bisa juga untuk mempercepat pengiriman uang. Ya. Jadi pengiriman uang yang kita tahu dengan Western Union atau dengan lewat bank itu membutuhkan waktu 5 hari dengan biaya transfer sekitar 5%. Karena database-nya tidak terhubung sama sekali nih. Kemudian jika melalui blockchain itu pengiriman uang bisa dilakukan dengan 1 jam atau instan ya. Karena melakukannya di blockchain nih. Kemudian penerima di Thailand misalnya lewat crypto exchange dan dicairkan di local currency. Nah, ini yang kayaknya di Cina lagi nggak boleh ya. Mungkin contohnya negara lain ya, dianggap aja negara lain di sini. Nah, fungsi lainnya apa? Ternyata banyak banget ya dengan skema seperti ini nih ya. Dari centralized diubah menjadi decentralized. Ya, ternyata manfaatnya banyak banget, bukan cuma pengiriman uang ya. Tetapi juga bisa dibilang bisa melakukan fundraising dengan bahasa istilah teknisnya adalah internet scale cap table. Maksudnya gini, Mas, definisinya ini apa? Mungkin Anda pernah dengar istilah crowdfunding, crowdfunding, menggalang dana untuk bisnis ya, untuk melakukan bisnis tapi dari publik. Nah, biasa aturan crowdfunding itu kalau di Indonesia Undang-Undang PT itu maksimal adalah 300 orang pemilik saham. Ya, 300 orang doang. Tapi kalau di blockchain itu bisa ribuan atau jutaan. Maksudnya apa? Maksudnya karena kepemilikan perusahaan di blockchain itu dalam bentuk token, yang mana itu dicatat di blockchain sehingga tidak ada batasan ya. Kenapa harus hanya 300? Dicatatnya sampai jutaan juga bisa kok di blockchain gitu. Jadi sekarang pemilik perusahaan yang berbentuk blockchain dengan kepemilikan dalam bentuk token itu bisa tanpa batas. Kemudian kontributor itu bisa mendapatkan bayaran. Ya, itu poin ketiga, maksudnya itu. Kontributor ini bisa aja berarti misalnya ini Satoshi Nakamoto waktu pertama bikin Bitcoin dia akan nanya, kalian para anggota milis ini siapa yang mau membantu mengamankan jaringan dengan cara menjadi miner? Saya akan berikan token Bitcoin. Gitu. Bitcoin ini harganya yang ternyata terus naik. Nah, skema insentif seperti ini tidak ada di internet sebelumnya yang kita punya. Ya, kalau Anda tahu protokol internet itu ada yang namanya
SMTP, TCP/IP dan sebagainya. Ini adalah internet protokol yang kita gunakan sehari-hari. SMTP ini terkait sama email ya. Jadi programmer yang ikut membantu mengembangkan ekosistem internet yang sudah kita tahu internet sebelumnya itu tidak dapat insentif sama sekali ya. Tetapi di industri blockchain karena tokennya itu ada likuiditas, maksudnya itu mudah diperjualbelikan, itu jadi ada insentif untuk developer atau siapapun yang mengembangkan blockchain. Ya, ada juga menghilangkan middleman ya. Misalnya nih kalau di industri musik ya, saya minggu ini sempat ketemu sama penyanyi band yang sangat terkenal di Indonesia dan ternyata ada datanya tuh. Kalau misalnya musik mereka masuk di Spotify, itu duit yang masuk ke musisi atau penyanyinya itu hanya masuk 12%. Jadi seorang penyanyi lagunya masuk di Spotify, itu dia tuh hanya dapat 12% dari seluruh value yang tercreate. Karena banyak banget layer-layer di dalamnya. Nah, kemudian kalau musisi Indonesia, itu dari satu stream di Spotify, itu mereka dapat Rp4. Rp4. Yang artinya kemarin saya sempat ketemu seorang tim pencipta lagu terkenal, mereka bilang kita di Spotify selama 5 tahun sudah 400 juta view. Bukan view, stream ya istilahnya, stream di Spotify. 400 juta kali 4 berarti 1,6 miliar. Ya, itu angkanya dikit banget. Saya nggak nyangka. Buset, sekalian seterkenal ini ternyata selama 5 tahun hanya dapat 1,6 miliar dari Spotify. Karena middleman-nya banyak, mereka hanya dapat 12% dari seluruh value yang tercreate gitu. Karena banyak middleman-nya gitu. Nah, tapi dengan adanya blockchain ini bisa dihilangkan ya. Contoh lain, saya dengar ada musisi di luar negeri, cuma saya lupa namanya. Dia itu sudah masuk Spotify sekitar 8 tahun. Kemudian tahun ini begitu dia jual musiknya di blockchain dalam bentuk NFT, itu dana yang 8 tahun, profit 8 tahun di Spotify itu terlewati dari dia jualan NFT selama 2 minggu. Ya, bayangkan 2 minggu selama 8 tahun. Layer-layernya itu middleman yang banyak langsung di-cut semua lewat blockchain. Ya. Langsung dari dia, mungkin dibantu beberapa orang langsung ke customer atau fans-nya dia. Berikutnya adalah kepemilikan data kembali ke user. Ini hubungannya sama mengurangi monopoli. Nah, dengan adanya aplikasi blockchain, itu user tinggal langsung connect wallet-nya dia dengan ke aplikasinya dia, tanpa harus masukin data yang begitu banyak ke aplikasi tersebut. Ini hubungannya sama mengurangi monopoli. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau di luar negeri itu website istilahnya apa ya, giant internet tech company ya seperti Facebook, Amazon, Apple itu lagi diselidiki tentang monopoli ini, dan itu paper penyelidikannya besar, banyak banget. Saya beberapa kali nulis blog tentang itu. Yang mereka lakukan adalah orang yang karena mereka nyimpen data customer begitu banyak, mereka itu dengan mudah bisa menindas aplikasi lain yang calon saingan mereka gitu. Ya, caranya gimana ya? Ya nggak usah pakai aplikasi yang itu, pakai punya kami aja karena kamu udah ada datanya, ya tinggal penawarannya langsung dikirimkan gitu. Itu mengakibatkan ya ternyata jadinya monopoli data gitu. Nah, tapi dengan adanya blockchain ini itu data ada kepemilikannya kembali ke users ya. Ya kalau kita lihat setahun terakhir ramai kan ya tentang kebocoran data di Indonesia yang ya ini bisa aja menjadi sebuah solusi meskipun mungkin tidak semudah itu ya. Karena biasanya kalau yang poin yang ini kepemilikan itu kembali ke users itu seringkali menjadi pertanyaan apakah ini comply sama regulasi. Kalau misalnya sebuah bisnis online tidak melakukan pendataan, tidak ada data orang ini siapa gitu. Jadi kalau misalnya ada duit masuk 10M atau 200M misalnya, si Rain profilnya cocok nggak? Bisa punya 200M apa enggak? Kalau nggak cocok kan berarti pencucian uang. Ya, ini masih menjadi sebuah pertanyaan ya. Memang benar bisa menjadi solusi kebocoran data, tetapi secara regulasi ini mungkin masih dipikirkan juga sampai detik ini. Gitu.
Kemudian kepemilikan barang digital menjadi limited ya. Tadi saya sudah cerita ya, dengan adanya blockchain fokusnya menjadi sertifikasi kepemilikan ya, bukan lagi distribusi konten ya, dan sebagainya. Satu-satu akan saya terangi nanti. Ya, fungsinya begitu banyak, dan yang kita lihat sekarang ini masih garuk-garuk kulit luarnya doang gitu ya, masih belum kelihatan banget sebetulnya potensinya bisa seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin trading kripto ya, karena topik hari ini kan ada tentang kripto juga ya. Ya, ini pro-nya adalah ini sebuah investasi yang berupa inovasi yang banyak orang belum paham ya. Artinya adalah ya masih ada potensial upside ya. Kalau kita lihat Bitcoin itu kan seringkali disebut digital gold ya. Ya, emas yang kita tahu, emas yang fisik ya, itu di tiap kota kecil pasti ada tokonya ya, ada toko emas. Tapi kalau Bitcoin itu masih banyak orang yang belum tahu, belum pernah beli ya, artinya adopsinya masih sangat awal gitu ya. Masih banyak peluang di situ. Dan ya, ini menghilangkan middleman ini sebetulnya bukan hal kecil ya. Dan ada yang bilang ini unknown potensial nih. Maksudnya middleman itu apa? Tadi saya udah kasih contoh di bank. Tapi maksud lainnya itu apa? Maksud lainnya adalah seperti middleman itu contohnya marketplace yang kita tahu sekarang. Marketplace e-commerce ada banyak banget kan. Kemudian aplikasi on demand ya. Saya barusan beli GoFood ya. Itu middleman sebetulnya. Dan banyak lainnya. Ya, kita bisa lihat aja Bitcoin versus bank ya. Bitcoin itu tidak ada kepala cabang, tidak ada manajer, tidak ada gedung fisik ya. Artinya biaya overhead-nya sangat kecil sekali gitu ya. Ini yang sebutnya unknown potensial ini. Termasuk juga bagaimana orang memandang sebuah perusahaan. Ya, jadi di platform blockchain ya seperti Vexanium, Ethereum, Bitcoin itu semua pemilik token bisa ikut memutuskan. Ya, makanya kebanyakan dari legal entity dari perusahaan blockchain adalah yayasan atau foundation ya, karena memang tidak ada saham di dalamnya. Yang ada adalah kepemilikan token. Ya, jadi supaya kalau istilahnya orang mau ikutan terimbas wealth creation-nya, ya itu lewat tokennya, gitu, tidak ada sahamnya. Ya. Kemudian ya blockchain ini tinggal teknologi uang. Jadi kalau di Indonesia kita sebutnya sebagai komoditas. Supaya apa? Supaya tidak melanggar regulasi sebetulnya. Tetapi secara teknologi sebetulnya blockchain dan kripto ya itu sebetulnya adalah uang gitu. Cuma kita tidak pakai sebagai alat bayar kalau di Indonesia. Cuma sebetulnya bisa sebagai uang secara teknologi ya, bukan secara regulasi. Ya, kemudian CBDC, nah Central Bank Digital Currency ini sudah menjadi hal yang penting untuk dipikirkan banyak central bank ya. Ini gunanya untuk meningkatkan pajak ya. Anda bayangkan aja sekarang tuh kan orang untuk laporin pajak itu kan susah ya, ribet isinya. Sedangkan kenaikan kepatuhan pajak 1% aja itu buat negara itu penting banget. Bayangkan situasi di mana 20 atau 30 tahun ke depan pembayaran pajak udah dilakukan otomatis lewat blockchain dan kripto melalui smart contract. Jadi misalnya let's say 20 tahun lagi ya, Tokopedia sudah akan terkonek dengan blockchain. Jadi kalau misalnya ada transaksi di situ, itu pajaknya langsung dilaporkan dan dibayarkan. Anda tidak perlu repot lagi nyetor-nyetor ngelaporkan gitu. Makanya di China mereka fokus banget untuk ngembangin CBDC ini. Ya karena China itu kan gampang ya mau nerapin segala sesuatu karena negaranya otoriter ya. Dari presiden bilang, udah pajak harus naik 10% 10 tahun lagi. Semuanya terapin blockchain yuan atau apa namanya gitu ya, CBDC. Itu cepat banget kalau di China gitu ya. Tapi negara lain kadang masih butuh banyak pertimbangan gitu ya. Kemudian banyak alat analisa karena transparansinya ya. Kita kalau di Indonesia ada Vexanium Explorer ya, bisa dilihat ini di sini bahwa
berapa banyak user dari Vexanium. Itu bisa ketahuan semua di sini. Lalu user mana yang memegang token dalam jumlah besar, itu kelihatan juga gitu. Kemudian bisa di hold. Ya, bisa di hold itu maksudnya kalau misalnya Anda beli sekarang, kemudian minggu depan nilainya turun, Anda bisa nungguin harganya naik baru dijual. Nah, itu adalah sebuah pro dari trading crypto gitu. Nah, ini kadang ada yang pernah nanya ke saya, bedanya sama binomo itu apa? Gitu. Ya, binomo itu tidak bisa di hold. Artinya kalau Anda salah tebak, ya Anda rugi, pasti rugi gitu. Tapi kalau di kripto, kalau masih di hold belum dijual, ya masih bisa profit, ya nunggu harganya naik gitu. Nah, kemudian kontranya apa? Ya, kontranya adalah Anda harus siap-siap kalau Anda beli kripto itu bisa aja minus 30 sampai 60% ya, tergantung Anda masuk di mana gitu. Sebetulnya beli kripto yang paling aman itu adalah pada saat market crash ya, saat harganya jatuh, tapi Anda harus menganalisa ini dalam 3 bulan 6 bulan ke depan itu view-nya seperti apa. Ya, apakah kita masih di market yang terus naik atau justru marketnya terus turun. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Tapi sebetulnya yang paling aman adalah saat market jatuh. Ya, tapi tentu saja jangan langsung gunakan 100% dana Anda. Itu rumus yang paling penting ya kalau ngomongin trading crypto ya. Saat pertama beli, ya let's say 1-3% dari dana yang Anda persiapkan. Nah, itu tapi masuknya saat market crash misalnya. Nah, itu ada salah satu entry yang teraman ya. Tapi perhatikan juga 3 bulan 6 bulan ke depan view-nya apakah masih bullish atau bearish ya. Masih bullish itu artinya naik, kalau bearish itu kan turun gitu ya. Kemudian banyak market yang tidak regulasi ya, perlindungan investor kurang. Ya, maksudnya ini kalau kita tahu IPO ya, IPO Bukalapak lah. Untuk melakukan IPO itu layer-layer regulasinya banyak banget. Ya, banyak banget ya. Perusahaan harus profit, direkturnya mungkin harus ada fit and proper test, diaudit, banyak banget. Tapi kalau di kripto hampir nggak ada, hampir nggak ada. Ya, jadi istilahnya perlindungan investor kurang. Ya, kemudian ya kurang disupport oleh mayoritas government. Jadi kalau Anda beli kripto itu ya support dari regulasi yang ada memang masih sedikit gitu. Jadi Anda harus benar-benar melakukan riset dengan lebih detail gitu. Apa bedanya saham dan token? Nah, kalau di blockchain kripto kepemilikannya itu sebutannya token ya. Ini saya jebretin di sini, Anda bisa lihat-lihat sendiri ya. Misalnya nih, saya kasih beberapa poin yang penting ya. Anda beli saham Bukalapak. Sebetulnya Anda itu apa sih? Beli saham Bukalapak atau GoTo yang katanya mau IPO ya. Sebetulnya Anda itu adalah tempat exit bagi para venture capital sebetulnya. Dan sebetulnya Anda sebagai pembeli retail itu adalah Anda beli di harga tinggi sebetulnya. Anda beli di harga tinggi ya. Karena para investor ya invest di awal di harga murah ya. Sebetulnya kayak gitu kalau di saham ya. Tapi kalau di token kripto itu masuk duluan di awal ya. Artinya potensial untuk bisa naik itu adalah tinggi banget kalau Anda di kripto atau blockchain. Kemudian ada banyak di sini, mungkin saya kasih lihat yang ini nih. Penerbit token anonim ya. Jadi banyak orang yang menjual token di kripto itu mereka nggak publikasiin dia itu siapa. Ya mungkin ya karena kalau dipublikasi mungkin mereka mikir wah nanti ketahuan nih saya orang Indonesia kulitnya gelap misalnya. Atau ya bisa dilihat warna kulit, bisa juga LinkedIn-nya diubek-ubek ya. LinkedIn-nya mungkin nggak punya LinkedIn sebelumnya ya. Tapi kalau di saham ya itu harus di fit and proper test juga mungkin. Kewajiban pelaporan juga di token tuh hampir tidak ada, tapi di saham banyak banget gitu ya. Ya, ini perbedaan lainnya ini ya. Tidak memiliki utilitas ya. Kalau di saham itu misalnya Anda punya sahamnya apa
Astra, saham mobil Astra. Astra punya bisnis penyewaan mobil misalnya. Anda datang ke Astra Rent a Car ya, apa Truck ya kalau nggak salah namanya. Halo, sore saya punya sahamnya Astra, mau sewa mobil dong gratis. Ini punya sahamnya nih. Ya nggak bisa begitu. Ya Anda punya saham bukan berarti otomatis Anda boleh sewa produk dengan gratis di situ. Nah berbeda sama kalau di token itu ada yang namanya token kripto, ada yang namanya utility token. Ya, Anda kalau punya token tersebut bisa dipakai untuk melakukan sesuatu yang bisa digunakan di platform tersebut. Nah, ini suatu hal yang sangat revolusioner ya, dan tidak ada di industri konvensional. Ya, ini ada banyak lainnya, Anda bisa lihat ada auto reject atas, auto reject bawah. Jadi kalau di saham harganya naik berapa kali lipat, saya lupa 3 atau 6 gitu ya, atau bahkan naik 30%, saya agak lupa, itu langsung dihentikan tradingnya, baik itu naik ke atas atau ke bawah. Tapi kalau di kripto, ya Anda bisa menjual atau membeli kapanpun Anda mau. Ya kalau misalnya harga turun 40%, Anda mau jual bisa. Kalau di saham nggak bisa, nunggu besoknya. Ya karena auto reject ya. Besoknya itu pun ya mungkin turun lagi, Anda jadi lebih sulit jual mungkin. Tapi kalau di saham, di crypto token itu tidak ada aturan ARB atau ARA ya. Jadi ya bisa naik kali 2 dalam sehari ya, atau kali 4 ya. Dan ini sudah sering kita lihat harga token yang naiknya atau turunnya nggak karuan gitu ya. Nah jenis-jenisnya di kripto juga banyak ya. Yang kita banyak tahu Bitcoin. Nah, Bitcoin itu sebetulnya digital gold ya. Bahasa lainnya use case-nya atau kegunaannya kebanyakan hanya dibeli, ditahan sampai harga naik terus dijual gitu. Tapi ada lagi yang jenis lain ya yang namanya smart contract platform di mana orang yang bisa coding itu bisa membuat aplikasi di atasnya gitu. Ya ada juga decentralized exchange, NFT ya. Ini jenis-jenis token kripto itu ada banyak dan Anda mungkin bisa googling-googling sendiri ini gunanya ini apa sih masing-masing ya. Sangat banyak inovasi-inovasi baru yang ada di sini ya. Dan setiap season itu punya narasi unik ya, maksudnya itu sebuah era di mana harga kripto naik itu biasa ada topik tertentunya ya. Topiknya itu kalau 2018 misalnya 2018 tuh topiknya adalah kemunculan smart contract platform yang bervariasi 2018. Terus 2020 DeFi ya. Ya, kita nggak tahu tahun-tahun ke depannya itu apakah ada tren baru lagi, ya kita masih tunggu. Nah, bull market ini market lagi naik itu kejadiannya kayaknya mulai akhir tahun lalu ya, dari kisaran bulan 9, 10, 11 ya sampai bulan 3 ya kadang-kala naik, kadang-kala sempat turun, tapi secara general tuh naik terus. Itu terjadinya bull market. Ya, kejadiannya awal tahun ini adalah karena di sektor real itu dana tidak bisa berputar ya karena pandemi ya. Toko tutup, event-event offline nggak bisa jalan, ya mau nggak mau ini orang yang punya duit ini gue masukin duitnya kemana ya? Masuknya ke saham atau ke kripto gitu. Dan setahun terakhir kita bisa lihat banyak negara itu mencetak uang besar-besaran dan kabarnya bisa mengarah ke inflasi. Ya, dan setahun terakhir itu banyak sebuah narasi ya, dimulai dari pertanyaan, apakah Bitcoin sebagai digital gold bisa menjadi alat pelindung nilai terhadap inflasi? Nah, itu pertanyaan yang sangat besar ya. Apakah Bitcoin bisa melindungi nilai terhadap inflasi? Ya, ini mulai ada perdebatan. Oh ya bisa, oh ya enggak ya. Tergantung kuat-kuatan mana nih ototnya, pendukung kripto atau yang penentang kripto gitu ya. Sama seperti seminggu 2 minggu terakhir ya ada kasus Evergrande di Cina ya yang gagal bayar berapa 4.000 triliun kalau nggak salah ya. Nah itu muncul lagi tuh apakah kaitannya dengan Bitcoin? Apakah orang-orang memindahkan uangnya ke Bitcoin? Ya ada yang bilang iya dan ada yang tidak ya. Ya kita akan lihat buktinya setahun 2 tahun ke depan ya. Apakah
kripto bisa menjadi lindung nilai apa enggak? Nah, itu cuma kalau kita lihat setahun ke belakang, itu jawabannya adalah bisa. Ya, setahun ke belakang, di mana kita lihat banyak corporate seperti Tesla sempat beli, terus ada MicroStrategy, Tesla kayaknya masih pegang deh. Mereka mulai bilang masukin cash-nya sebagian ke Bitcoin. Jawabannya setahun ke belakang, jawabannya iya. Tapi ke depannya kita belum tahu. Ya, jadi ada uang stimulus yang sifatnya unlimited itu pada masuk ke kripto. Karena uang stimulus itu ya unlimited, ya dimasukin ke yang limited. Gitu. Mengakibatkan harga kripto naik. Dan biasanya kalau orang masuk kripto itu view yang benar adalah jangka waktunya 4 tahun sampai 5 tahun ya. Itu yang banyak kita dengerin anjuran setahun terakhir seperti itu. Bukan cuma mikir, oh saya mau beli, maunya 3 bulan lagi pasti untung. Ya kalau mau aman, view-nya 4 tahun. Ya, urutan uang masuk ke kripto ya. Jadi investor itu kebanyakan awalnya masuk ke BTC dulu dan biasanya yang naik duluan BTC. Setelah BTC naiknya cukup tinggi, itu duit investor akan mulai jual. Oh, exit, cari lagi kripto mana nih yang bagus. Oh ya, masuk ke yang market cap-nya tinggi, ya misalnya Ethereum. Terus Ethereum udah naik tinggi, gantian nih. Lihat lagi mana yang belum naik nih di bull market yang belum naik. Oh, masuk lagi ke mid cap, ke yang lebih kecil gitu. Jadi memang ada urutan seperti ini yang kita lihat selalu pada saat harga kripto naik. Position sizing, ya ini yang tadi saya sempat bilang, ya kalau Anda punya dana 20 juta, jangan langsung pakai semua untuk beli satu kripto. Karena banyak yang trauma di sini. Ya. Misalnya di Bitcoin 2017, punya duit misalnya 60 juta deh, langsung dibeliin semua di Bitcoin. Yang ternyata harga Bitcoin jatuh dari 200 ke 40 juta. Ya, itu langsung mental block ya. Jadi nggak ada dana lagi untuk beli di harga murah. Ini yang harus dihindari. Ya, tapi ingat di kripto selalu ada signal buy yang sangat kuat. Ya, tadi seperti saya bilang di bulan Desember Januari sekitar 10 bulan lalu itu signal buy sangat kuat ya. BTC naik tinggi terus stabil, tapi kripto lain belum naik. Nah, ini signal buy sangat kuat di sini. Ya, jadi kalau Anda ngelihat masih di bull cycle itu saat kripto crash banyak itu bisa dipakai untuk beli lagi ya. Tapi sekali lagi selalu dibilang jangan gunakan seluruh dana Anda. Gitu. Ya, ada lagi yang bilang dollar cost averaging, bahasa lainnya beli terus, ya beli terus tapi kecil-kecil. Ya. Ini lakukan hanya di bull market. Ya, Anda harus bisa menganalisa market view 3 bulan, 6 bulan ke depan tuh masih bull apa enggak. Ya, ini butuh sering baca news ya. Nanti saya kasih tahu tempat belinya di tempat lihat news di mana. Gitu. Ya kadang ada lagi orang-orang yang senang beli token-token yang kecil-kecil ya. Karena kenapa token kecil-kecil itu biasa ranking coin market cap-nya agak bawah ya, ranking bawah karena market cap-nya kecil. Karena kenaikannya itu bisa tinggi ya. Maksudnya gini, kalau Bitcoin untuk bisa kali 2 harganya itu berat karena sudah tinggi harganya. Tapi kalau token-token yang lain yang lebih kecil atau yang sangat kecil itu mau naik 40 kali lipat juga bisa gitu. Ya, ini definisi dari potensial gain tergantung dari market cap ya. Terus kadang lihat di dunia kripto ada yang nanya ya, cara milih yang bagus gimana? Nah, ini beberapa kriterianya kalau nyari kripto atau token yang bagus ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, terutama kalau kita di Indonesia ini sebenarnya industri blockchain dan kripto kurang maju ya. Kenapa? Karena faktornya banyak banget ya. Token yang listing di exchange kripto Indonesia itu 98% asing. Dan ya belum ada batasan gitu. Semua token baik itu yang jelas atau tidak jelas seolah-olah bisa mencari dana dari market Indonesia. Itu salah satu sebabnya dan tidak ada transfer teknologi ya. Jadi ada kripto asing listing di sini di Indonesia sama sekali nggak ngajarin orang Indonesia tentang cara bikin kripto, cara bikin blockchain, cara bikin token. Itu enggak gitu ya. Ya sayang sekali situasinya memang seperti itu.
Dan ya tahun ini sempat ada influencer yang dia itu ngejual kripto, tapi sayangnya angka yang ada di CoinMarketCap ini tadi saya sempat tunjukin ya, ini tempat untuk semua orang bisa melihat data-data kripto secara lengkap ya. Tapi ada juga yang melakukan ICO atau initial coin offering, mereka manipulasi angka yang ada di CoinMarketCap ya, sayang sekali ya, terus kena ban gitu ya. Kemudian backers memiliki reputasi ya, maksudnya Anda lihat orang-orang di belakangnya siapa gitu, termasuk investornya kalau ada. Dan umurnya 2 sampai 3 tahun, ya ada ekosistem, ada use case. Nah, use case blockchain dan crypto itu ada juga sih yang tidak fokus di digital proses. Misalnya gini, misalnya crypto atau blockchain untuk memasukkan data pertanian misalnya, itu ada tuh. Data pertanian itu sifatnya apakah digitally native? Maksudnya dari sono udah digital atau masih harus diolah lagi oleh orang di lapangan, diverifikasi baru dimasukin blockchain. Nah, biasanya kalau yang membutuhkan proses verifikasi manual itu sebutannya tidak digitally native gitu ya. Itu yang biasanya lebih slow untuk berkembangnya. Tapi kalau udah berkembang itu bakal gede banget gitu. Tapi kalau data-data yang sudah dari sononya digital kayak misalnya games, data finansial, digital cards, ini adopsinya lebih cepat ya. Ya makanya games itu berkembangnya gila banget kalau Anda ngikutin blockchain games kayak Axie Infinity itu kayak harganya naik mungkin puluhan kali lipat gitu karena memang sudah digitally native. Nah, kalau di Vexanium itu ekosistemnya sudah maju banget. Kita sudah banyak aplikasi yang menggunakan blockchain kami, mungkin lebih dari 40 aplikasi gitu ya. Yang mana yang paling baru adalah collectible.com yang tadi saya sempat singgung, di mana saya terlibat di dalamnya gitu. Oke. Ya, kalau saya tadi di collectible.com itu memang fokusnya membuat NFT marketplace yang orang bisa bayar menggunakan rupiah atau fiat money ya, di mana nanti juga akan terregistrasi di blockchain. Nah, kalau di Vexanium ini kita juga ada Explorer di sini. Explorer itu orang bisa ngelihat data transaksi dengan transparan ya. Termasuk Anda bisa lihat akun saya di situ ada nyimpan berapa VEX, transaksinya apa saja. Nah, ini di CoinMarketCap juga sudah terdaftar. Nah, ini jumlah supply juga ada terlihat juga di sini. Jadi kalau misalnya orang mau menggunakan Vexanium, itu harus beli dan memiliki tokennya supaya bisa mendapatkan fee. Jadi yang namanya pakai Vexanium itu nggak gratis, tapi orang harus beli dan dari dia hold Vexanium itu bisa menggunakan resource yang ada di jaringan, gitu, Pak. Jadi sebetulnya gratis apa enggak? Sebetulnya gratis, tapi harus beli dan harus hold. Ya bisa juga dijual sebetulnya. Nah, jadi makin banyak yang pakai Vexanium itu ya kemungkinan besar harganya akan naik. Ya, ada lagi istilah technical analysis ya. Apakah analisa teknikal di kripto itu kepake? Ya jawabannya adalah analisa teknikal ini ya kesepakatan para trader gitu. Misalnya banyak trader sepakat Bitcoin itu angka supportnya atau nilai harga rendahnya adalah 4.000 gitu ya, 40.000 BTC gitu ya. Begitu orang ngelihat harganya sudah sekian, nah itu berarti harga akan membal lagi gitu. Akan membal ke atas pada saat turun jatuh terus naik lagi. Ya ini itu yang namanya technical analysis ya. Mereka sepakat harganya itu harga dasarnya sekian gitu. Nah, jenis-jenisnya ada banyak technical analysis ya. Anda bisa lihat di URL di sini ada yang leading indikator, ada yang lagging ya. Leading itu berarti bisa memprediksi harga ke depan. Tapi kalau lagging ya dari histori harga yang ada ke belakang. Itu dua jenis technical. Ya, ini contoh dari salah satu analisa technical yang namanya RSI divergence. Ya, ini sempat sebut nih RSI divergence ya, sebut mention di sini ya. Ya, simpelnya kalau misalnya grafik RSI-nya di sini ternyata turun, padahal harganya naik, ya itu kita ngikutin yang RSI-nya. Berarti kemungkinan harganya akan turun lagi nih. Kalau misalnya beda nih, yang di atas naik, harga naik, ternyata indikatornya turun nih.
ya dia bisa ngikutin yang turun. Nah, itu sedikit gambaran tentang technical indicator yang namanya RSI divergence. Nah, yang namanya indikator technical ada banyak ya, Anda bisa coba guli-guli sendiri, tapi yang banyak digunakan adalah ya yang ini gitu. Tapi trader lain mungkin makanya beda lagi. Nah, kalau di kripto karena data yang ada transparan itu berbeda dengan saham yang datanya mungkin tidak transparan itu gitu. Nah, kalau di kripto itu kita bisa bisa lihat ya, bahkan bisa mendata. Kita bisa mendata akun-akun yang menyimpan Bitcoin atau kripto lain dalam angka besar dan pergerakan wallet-nya itu bisa di-track. Jadi misalnya nih ada banyak tuh orang yang nyimpan kayak CryptoQuant nih, dia itu mendata wallet-wallet yang memegang Bitcoin besar, lalu begitu dia mindahin BTC-nya dari wallet-nya dia ke exchange, itu dia ngasih warning ya di Telegram atau di Twitter. Artinya apa? Kalau misalnya ada sebuah akun atau wallet itu mindahin dana dari wallet dia ke exchange, itu kemungkinan dia siap-siap sell. Ya, siap-siap sell. Artinya harga Bitcoin kemungkinan akan jatuh. Ya, mereka bisa biasa bilangnya unusual exchange exchange inflow ya. Jadi dana masuk dari walletnya whales atau walletnya yang akun besar dipindahin ke exchange, namanya exchange inflow, itu artinya dia siap-siap jual. Nah, ini hati-hati. Ini biasanya situasi ini dibarengin dengan ada berita misalnya Elon Musk nge-tweet apa gitu ya, nge-tweet BTC jelek nih, kami cancel pakai BTC di Tesla. Terus tiba-tiba ada ini nih yang nomor 3, banyak wallet dari wallet besar tiba-tiba ngirim ke exchange. Nah, hati-hati tuh. Biasanya jangka waktunya hitungan jam. Jadi kalau ada Elon Musk nge-tweet, kemudian ada berita dari CryptoQuant, ada dana besar nih masuk dari walletnya para whales ke exchange. Nah, itu hitungan menit sampai jam itu harga Bitcoin akan jatuh. Nah, biasanya gitu ya. Tapi sebaliknya juga ada nih. Banyak USDT itu stablecoin kripto ya, yang tiba-tiba masuk ke exchange. Nah, biasanya ini orang-orang siap-siap beli. Jadi mereka itu beli tidak langsung menggunakan USD atau IDR, tetapi dipindahin dulu ke USDT gitu. Ya, ini artinya adalah bullish, siap-siap bullish gitu. Nah, ini yang namanya on-chain analysis. Ya, ini leading ya, leading indikator tuh memprediksi pergerakan harga ke depan dari situasi yang ada di market gitu ya. Ini namanya on-chain analysis. Kemudian sedikit tentang kripto lagi, ya banyak yang salah nih saat harga rendah bukannya beli tapi malah jual, malah cut loss ya, banyak yang salah. Yang benar sebetulnya adalah saat harga murah atau harga jatuh itu harus buy, tapi sekali lagi tidak dengan 100% dana Anda. Ya, kita confirm antara technical analysis dengan on-chain analysis ya. Saat ada harga token yang naik tinggi itu harus tunggu turun dulu. Ya, jadi jangan langsung buy. Tapi kalau emang kita benar pingin banget nih untuk buy, ya itu belinya dengan position sizing yang kecil. Nah, salah satu cara yang saya biasa pakai toolsnya adalah ini CryptoPanic ya. Itu ada app-nya juga, jadi Anda bisa pantau news-news yang ada. Kalau yang banyakkan merah, ini adalah bearish itu kemungkinan membuat harga turun. Tapi kalau hijau, itu kemungkinan harga naik. Ya. Di sini Anda bisa lihat kadang ada yang merah sama hijaunya hampir mendekati. Ya, ini tergantung market. Kalau misalnya lagi optimis, ya pada hijau, banyak yang hijau semua. Terus kalau nanya kenapa harga bisa naik atau turun, ya simpelnya adalah tokennya atau kriptonya itu dipakai karena kalau dipakai itu akan mengurangi jumlah token yang beredar. Ini contoh beberapa berita yang kita lihat tahun ini ya. Elon Musk nge-tweet Tesla mulai pakai kripto untuk payment. Ya, ini ngomongin Bitcoin ya. Langsung harga Bitcoin naik 5%. Tapi kemudian sebulan kemudian dia bilang ini apa nih? Ketutupan.
Ya, Tesla cancel menggunakan Bitcoin sebagai alat bayar, turun 12% gitu. Ya, ini China ya, China ngelarang pemakaian kripto, ya langsung jatuh 30%. Nah, ini kaitannya dengan harga dengan news yang ada. Kalau di US tahun ini kita lihat beberapa kali dari negaranya mereka ngasih stimulus karena pandemi ya, dan ternyata dana stimulus ini dipakai untuk beli Bitcoin yang jumlahnya itu terbatas. Kemudian kalau di Indonesia kita bisa lihat ada Indonesia bakal bikin bursa kripto. Ya, bursa kripto ini istilahnya apa ya? Yang dimanage oleh BUMN mungkin ya. Dan nanti ya kripto-kripto yang sudah diakui Kemendak itu juga akan listing di situ ya. Salah satunya adalah Pexanium. Ya, ini harusnya adalah news yang bullish untuk terutama untuk token lokal ya, harusnya ya. Terutama kalau yang memiliki legal entity di Indonesia. Nah, kemudian saya sedikit bahas tentang DeFi dan NFT. Ya, DeFi dan NFT ini adalah sebuah inovasi yang ada di atas blockchain. Ya, DeFi decentralized finance, sedangkan NFT itu non-fungible token. Nah, aplikasi blockchain itu bisa dibilang adalah protokol ekonomi yang merupakan the next thing dari platform ekonomi. Nah, mungkin ada sering lihat atau sering dengar istilah kayak misalnya Uber atau Gojek itu menjadi perusahaan transportasi terbesar tanpa harus memiliki mobil. Facebook, Google menjadi perusahaan konten terbesar tanpa harus memiliki konten. Nah, itu yang namanya platform ekonomi. Tetapi di protokol ekonomi ini berbeda banget. Ya, mungkin istilahnya itu ya tadi yang seperti saya bilang, seorang user bisa menjadi pengambil keputusan. Siapapun bisa terlibat. Siapapun bisa membuat aplikasi tanpa harus minta izin ke protokol tersebut atau ke platform tersebut gitu. Ya karena sifatnya yang transparan dan juga pseudonym ya. Jadi yang namanya pseudonym itu adalah karena data transparan, itu username yang ada itu alias. Ya, misalnya nih username saya adalah cowok ganteng 123 ya. Anda nggak akan tahu kalau itu saya. Kalau saya tidak kasih tahu, ya kan? Itu namanya pseudonym. Ya, beda sama anonim ya. Kalau pseudonym itu kalau dikasih tahu, Anda bisa tahu. Nah, ini tetapi kalau balik ke pseudonym tadi, bagaimana caranya menjadi supaya legal? Ya, yang supaya legal ya berarti pseudonym itu ada di blockchain-nya. Kemudian aplikasi di atasnya itu bisa aja exchange, crypto exchange atau NFT marketplace. Nah, di atasnya ini ada KYC-nya. Ya, jadi saya harus nge-submit KTP atau paspor nih, ganteng 123 KTP saya, Rain gitu. Nah, itu menjadi legal kalau kayak gitu. Nah, tetapi secara garis besar di protokolnya ini adalah pseudonym, kemudian tidak harus minta izin untuk membuat aplikasi karena datanya memang publik itu transparan, tetapi pseudonym itu karakternya. Nah, salah satu inovasi blockchain adalah DeFi. DeFi ini bahasa lainnya, nah ini mending saya tunjukin dulu ya. Jadi decentralized finance itu adalah layanan yang seperti layanan bank, tetapi di atas blockchain. Nah, kalau Anda lihat layanan finansial tradisional yang istilahnya centralized finance, itu dia ngambil marginnya itu sekitar 50%. Ya, maksudnya itu adalah Anda kalau mau nabung itu mendapat bunga 4% kan kisarannya. Tapi kalau bank itu ngasih kredit ke orang lain untuk beli rumah, untuk bisnis, itu bunganya bisa 11 sampai 15%. Artinya percentage yang diambil oleh centralized finance itu bisa sekitar 50%. Ya. Nah, berbeda sama kalau di desentralisasi atau digunakan di atas blockchain, itu fee yang diambil itu hanya kurang dari 1%. Mas Ya, Rin, ya gimana? mohon maaf Mas Rin, waktunya Yes. mau habis karena mau ngasih kesempatan buat Sobat Kampus pada pengen bertanya Mas Rin. Mohon untuk itu. Thank you Ya, Mas. 5 menit lagi ya. Ya, biar saya Siap. segera aja. Nah, dengan adanya seperti ini, itu data di blockchain itu menjadi transparan. Jadi Anda bayangin aja 10 tahun lagi nih, kemungkinan paling lambat ya. Itu Anda sudah bisa lihat Bank A itu kondisi kesehatannya gimana,
kreditnya yang macet ada berapa persen, yang macet itu si A, si B, si C, atau gimana. Kedepannya tuh kayak gitu. Bayangkan 10 tahun lagi seperti itu. Itu yang namanya transparansi. Transparansi itu penting saat krisis, tetapi tidak penting saat tidak krisis. Ya, bayangkan Lehman Brothers tadi itu ya, itu baru muncul transparan penting saat ada Lehman Brothers. Nah, yang Anda lihat tahun ini adalah, mungkin Anda nggak tahu nih situasi ini. Ya, bos bank besar bilang bank ini lagi survival. Mungkin kebanyakan dari Anda nggak tahu gitu ya, karena saat ini tidak transparan gitu. Dan ini adalah tools risk management. Risk management kalau Anda tahu semua bank itu punya kepala divisi risk management, mungkin kadang direktur. Nah, tetapi dengan adanya DeFi itu bisa lebih transparan, yang mana sekarang belum transparan. Ya, transparansi penting apa enggak? Ya, tergantung pengetahuan Anda ya. Seperti dulu orang bilang nggak paham internet itu apa, gitu ya. Mungkin sekarang orang mulai nanya transparansi penting nggak sih? Ya tergantung situasinya. Gitu. Kemudian berikutnya NFT. NFT ini barang koleksi digital ya. Saya langsung cepat ke sini ya. Nah, barang koleksi digital bedanya apa dengan barang koleksi fisik? Ya, bahasa lainnya adalah gampang jual beli. Terus penggunaannya lebih banyak, ya beda sama kalau Anda punya kartu fisik olahraga zaman dulu, itu hanya bisa dibeli, ditahan, nunggu harga naik, dijual. Gitu. Mudah di-maintain, mudah dikirimkan. Ya, kalau Anda punya barang koleksi kayak gini nih, ini harganya 5,2 juta dolar, ya miliaran. Cara ngirimnya gimana? Harus pakai kendaraan besi. Repot, berat banget. Tapi kalau di digital, mudah dijual belikan. Dan untuk IP owners atau intellectual property owners, itu ada secondary market fee. Jadi tiap diperjualbelikan itu akan terus mendapatkan fee. Ya, mulai dari mana? Jadi kalau Anda tanya, tadi kan saya jelasin banyak banget ya tentang desentralisasi, NFT, DeFi. Start dari mana? Itu biasanya start dari ini. Anda belajar dulu pakai decentralized wallet, ya, yang mana itu blog postnya ada di sini, di URL ini ada juga videonya. Ya, jadi kalau Anda mau mulai belajar, start dari mana? Dari sini biasanya. Kemudian Anda kalau mau coba-coba bisa beli token FAX dengan murah, misalnya punya budget 100.000, ya bisa gitu, karena untuk kirim-kirimnya juga sangat murah atau cenderung gratis untuk Anda transaksi atau mengirim. Gitu. Oke, itu aja pemaparan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaannya. Thank you, Mas. Oke, kita close dulu, Mas. Share screen-nya, mohon izin, Mas. Oke. Yes. Baik, Sobat Kampus, kita kasih kesempatan buat Mas Rin istirahat dulu sebentar. Jadi ceritanya kalau cerita di awal tadi Mas Rin bahwasanya berawal dari kasusnya Lehman Brothers. Jadi kalau Sobat Kampus biar nggak missing link gitu tentang sejarahnya Bitcoin gitu ya. Itu berawal dari, kalau mau nonton gitu filmnya ada nih yang cukup menghibur gitu ya. Nama judul filmnya adalah The Big Short gitu. Itu saya nonton di Netflix. Itu bagus tuh filmnya tuh. Yang main juga keren-keren tuh. Terus lagi tadi terkait masalah inflasi juga tadi gitu, bahwasanya dengan menggunakan cryptocurrency itu nggak ada inflasi harapannya. Sebenarnya yang inflasi itu mata uang aslinya gitu kan, bukan apa ya, jadi kayak emas gitu, harga emas naik gitu, itu sebenarnya salah persepsinya, bukan harga emas yang naik gitu ya, tapi emang rupiahnya lagi turun. Gitu. Itu kadang-kala mindset di itu ya, di market gitu. Kadang-kadang harga emas gitu naik atau turun gitu. Sebenarnya bukan itu. Yang salah sebenarnya emang harga dari alat tukarnya gitu ya. Oke, so by the way sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau promo terkait masalah ngotak minggu depan. Masih 2 minggu lagi berarti ya. 2 minggu lagi kita akan diskusi tentang apa nih topiknya? Crypto education gitu. Crypto education, pemula cuan maksimal gitu. Pemula tapi cuannya maksimal. Topiknya. Bintang tamunya Wahyu Adi Putra, kreator TikTok dan founder cryptocurse.idz gitu ya. Sabtu 16 Oktober minggu depan. 2 minggu lagi, maaf. Gitu, waktunya sama. Terus lagi konon katanya Vexanium, kalau Sobat Ngampus yang punya masalah dengan bahasa Inggrisnya ngaco gitu ya, bahasa Inggrisnya mungkin kurang confidence, mungkin bisa dibantu nanti, bisa dilihat di chatnya
Di Concert tadi ada promo gitu ya, Vexanium dengan cakap gitu ya. Itu jangan inilah, jangan dilewatkan kesempatan emas tersebut, karena siapa tahu gitu ya bisa dapat gratisan gitu, bisa pinter juga gitu. So, mungkin langsung saja pertanyaan Mas Nopal, tolong ditampilkan. Oke, dari Abdurrahman Saputra. Untuk trading sendiri lebih baik belajar dari pengalaman atau ngikutin perkembangan tren sekarang, sinyal-sinyal broker yang terpercaya. Monggo Mas Rin, dijawab. Ya, ini saya juga kurang paham pertanyaannya karena ada kata sinyal broker. Sinyal-sinyal broker. Di Indonesia istilah broker tuh di kripto itu apa ya? Broker saham kan ini kan, tapi kalau di Ini kripto saham ya. saya juga bingung ini. Memang banyak akun-akun IG atau akun Telegram mereka jualan sinyal juga sih. Tapi saya lihat ini kata atau di sini atau itu kan biasa A atau B pilih salah satu gitu ya. Kalau saya lihat belajar dari pengalaman itu adalah sebuah keharusan. Jadi Anda mau pakai beli sinyal boleh, tapi belajar dari pengalaman itu sebuah keharusan yang jangan ditinggalkan. Jadi ya belajar dari pengalaman pasti harus, tetapi gunakan position sizing yang benar ya. Sama ada lagi yang bilang diversifikasi, tapi ada lagi yang orang lain bilang tidak harus diversifikasi gitu. Kalau Anda paling ngerti di kripto yang jenisnya tertentu, ya fokusnya di situ aja. Ya ada yang bilang begitu. Kalau saya sih diversifikasinya kripto dan NFT ya. Ada lagi yang kriptonya lebih suka di yang jenisnya smart contract platform. Ada juga yang kripto yang kuat di NFT ya. Kripto yang kuat seperti NFT itu seperti Flow namanya. Ya itu sebenarnya dari jenis kripto yang tadi saya sebut Anda bisa diversifikasi gitu. Ya, saya cenderung lebih suka juga ini ya nonton YouTuber luar negeri yang ngebahas kripto. Karena biasanya mereka tuh ngebahasnya token-token yang kemungkinan akan naik. Itu banyak. Tapi sekali lagi yang namanya position sizing is a must. Belum tentu yang mereka bilang benar, dan selalu yang sebelum mereka ngomong mereka selalu bilang NFA ya, not financial advice. Lalu do your own research, selalu ada begitu. Itu ya, harus gitu ya. Ya itu aja sih masukan dari saya. Oke, berarti harus tahu tren gitu ya. Apalagi ya saran saya sih follow itu juga ya. Twitternya Elon Musk. Saya sih jarang. Ya. Kesel soalnya sama Elon Musk. Gorengnya keterlaluan. Keterlaluan itu. Gorengnya keterlaluan gitu. Itu Dinaikin dulu. orang kebanyakan duit. Kalau nggak salah kekayaan dia itu ribuan triliun ya. Iya, kalah Udah sekarang Jeff Bezos ya. Kemarin kan Jeff Bezos kan iya. kaya. Sekarang disalip sama ini Elon Musk. Oke, pokoknya FYI buat kalian gitu sobat ngampus, bahwasanya orang-orang terkaya itu banyakkan orang IT basicnya. Jadi ini potensi buat sobat ngampus. Next, pertanyaan berikutnya. Biar cepat aja kita nih. Aryo Bayu Pratomo, apa yang harus diperhatikan saat melakukan pembelian koin cryptocurrency? Ya, tadi di slide saya udah cukup lengkap ya. Jadi kalau tiba-tiba harga naik tinggi itu jangan sampai beli di pucuk ya, tunggu turun dulu. Kalau Anda tahu pernah lihat yang namanya tadi ada RSI indikator ya. Jadi istilahnya nunggu harga turun dulu terus ada divergence di situ. Ya, ini saya nggak bisa terangin detail karena Anda bisa lihat googling atau lihat slide saya tadi itu istilahnya jangan terburu-buru untuk beli atau jual gitu. Terus apalagi ya, lihat tren ya, tren 3 bulan 6 bulan ke depan tuh bagaimana ya. Kayak misalnya barusan harga Bitcoin jatuh seminggu terakhir. Tetapi kalau Anda lihat dunia finansial di dunia ini sebenarnya gara-gara pandemi belum pulih gitu. Jadi masih banyak bank sentral masih akan cetak uang yang katanya bakal bikin inflasi, dan mungkin aja tahun ini kita masih bullish meskipun harga BTC jatuh ya mungkin masih bisa naik lagi. Ya sekali lagi ini NFA ya, not financial advice. Ya, Anda harus riset sendiri lagi. Ini harus lihat ini ya, pola tren sama
Kayak di berita. awal-awal kemarin pada saat pandemik itu kan harganya hancur-hancuran semua. Itu saat-saat yang paling ini ya, momen yang tepat untuk nyerokin mas istilahnya mas ya. Iya, Nyerok iya. gitu kan ya. Oke, next pertanyaan berikutnya. Almalia, berapa modal awal untuk start cryptocurrency bagi pemula mas? Kayaknya 50.000 juga bisa deh. Oke. Ya. Saya nggak tahu apakah 10.000 bisa, tapi 50.000 harusnya bisa. Di Indodax memang semurah itu. Gitu. Yes, karena banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan itu ya, produk-produk pembelian ini cryptocurrency gitu ya, dengan harganya ya harga bersahabat buat dompet gitu, 200.000 gitu ya. Saya Iya, taunya 200.000 iya, mas, iya. 50.000 bisa tuh ternyata tuh. Kayaknya bisa di Indodax ya. Oke, Ya, oke. mungkin yang agak mahal kalau Anda mau beli NFT di OpenSea, karena harus dikirim dan biaya kirimnya kalau dalam Ethereum itu bisa 500.000. Sorry, bukan biaya kirim. Biaya kirim itu 100 sampai 200.000, tapi gas fee-nya bisa sampai 500.000 sampai 1 juta. Oke, Jadi ini dari salah satu sobat ngampus nih, Leonard Roscott. Indodax dan toko kripto bisa bisa kok deposit 10.000. Oke, maksudnya bukan depositnya, apa? Belinya. Beli belinya ya. ya beli BTS 10.000 Oh, beli di awalnya. saya juga nggak tahu sih bisa apa. Oke, Tapi mungkin baik-baik. aja bisa. Nanti dicoba aja ya Sobat Ngampus ya. Siapa tahu bisa kali. Tapi kalau 50.000 saya rasa oke lah, masih masih sesuai dengan uang jajan Sobat Ngampus sepertinya. Ya. Oke, next question. Kita sampai maksimal kita sampai jam 6 kurang 15. Karena jam 6 mau nonton MU. Oh ya? Ya. Iya Mas, MU Semoga Everton. semoga MU kalah karena saya pegang Arsenal. Iya Mas, kalau nonton MU jantungan soalnya. Kemudian dari Deborah Juniati, bagaimana cara mengurangi resiko kerugian saat bermain kripto? Dan apakah kripto harus dipantau tiap menitnya? Oke, Ya. Ini kayak trading ya? jawabannya tergantung Anda time frame-nya itu berapa lama Iya. gitu. Bahasa lainnya Anda kalau mau invest terus mau untung itu ngarepin berapa lama gitu. Yang paling safe itu adalah time frame-nya yang Lama ya Mas? kebanyakan saya dengar 4 tahun. Iya. Ya, tapi ya kalau misalnya Anda mau masuk time frame 4 tahun, ya tunggu harga benar-benar murah. Maksudnya nunggu marketnya itu jatuh dulu. Ya, Ini kayak jangka panjang berarti ya, investasi jangka panjang berarti kan? betul. Nah, Kayak emas juga ya? bedanya emas adopsinya udah sangat massal. Jadi Yes. harganya mau kali 2 itu rada-rada ajaib mungkin ya, kalau sekarang. Oh iya ya, slow sekali, slow sekali. Oh. Tapi ya lumayan lah, liquidnya lebih oke lah gitu. Kalau ini was-was juga nih gitu. Iya, minusnya tidak sampai 30% kalau di emas. Ya, Nah, betul. ya kalau saham juga sama, ada yang bilang saham bank terbesar Indonesia kayak naiknya berapa persen? 10% dalam 3 tahun atau gimana gitu. Itu kan kecil ya. Nah, balik ke pertanyaan ini, cara mengurangi risiko ya time frame Anda harus perhatikan. Kalau time frame-nya panjang, pastikan harga lagi murah. Ya. Apakah harus dipantau tiap menit? Tergantung time frame. Mengurangi risiko kerugian, pakai position sizing tadi. Anda punya dana 100 juta, jangan langsung entry di satu harga. Ya. Diversifikasi juga. Ya, kripto ada macam-macam ya, ada digital gold, BTC, ada smart contract platform. Anda bisa masuk di situ, baca satu-satu white paper-nya, maksudnya ini apa sih kelebihannya dibandingkan yang lain gitu ya. Kemudian ada lagi crypto DeFi, decentralized finance. Anda juga harus baca, pelajarin, terus lihat beritanya di CryptoPanic. Tadi saya tunjukin ya ada CryptoPanic. Anda cari aja kodenya di situ. Beritanya apa ya. Jawabannya sih agak panjang, tapi saya rasa kalau Anda pelajari slide saya tadi, itu bisa dipahami sih cara mengurangi risiko kerugiannya. Oke, berarti salah satu mengurangi resiko kerugian adalah kalau saya pakai konsep don't put your egg at the same basket gitu. Karena ya itu sih standar investasi ya. Jangan taruh Ya, dalam satu basket lah, disebar gitu ya. Oke. ya. Next question.
Ahmad Ramadoni, bagaimana menjaga keamanan investasi kripto di masa depan? Kalau dilihat dari intrinsic value-nya, kripto kan over value di pasar, yang nantinya akan kembali ke nilai realnya. Ya, ini pertanyaannya cukup kritis ya. Menarik banget. Over value di pasar. Ini definisi over value ini mungkin agak apa ya? Karena banyak yang bilang masih under value gitu. Kalau Anda lihat promise yang ditawarkan, yaitu menghilangkan middleman, itu potensinya itu gede banget loh. Menghilangkan middleman itu middleman tuh banyak banget. Amazon itu middleman, Google itu middleman. Yang tadi di chat saya lihat ada yang beli BAT, Basic Attention Token. Itu dia BAT itu lagi bikin search engine yang mana sifatnya terdesentralisasi. Jadi dia mendisrupsi Google. Ya. Jadi kalau dibilang overvalue, saya nggak bisa langsung setuju karena bisa panjang bahasannya. Ya mungkin benar, mungkin enggak gitu ya. Tapi memang sebagai sesuatu yang baru itu memang harganya bisa naik turun dengan drastis gitu ya. Ya startup baru kan harga sahamnya nggak stabil gitu. Tapi ada unsur inovasi dan ada spekulasi di dalamnya gitu. Dulu ada yang saya pernah dengar cerita tentang orang pada spekulasi di rel kereta, railway mania. Itu mungkin tahun 1800-an. Jadi di Inggris tuh orang seperti kripto gitu. Ini dulu kan orang naik kuda ya. Tapi dengan adanya jalur kereta itu akan disrupsi transportasi. Ini luar biasa. Jadi orang pada spekulasi ternyata inovasinya itu belum terdeliver sampai 15 tahun kemudian baru terdeliver. Jadi orang yang masuk di 5 tahun awal itu harganya itu ternyata naik bentar terus turun, naiknya pelan-pelan gitu. Nah, itu ada unsur gitu. Jadi ada kalau googling railway mania itu ada ceritanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah inovasi-inovasi ini akan segera implementasi dalam waktu dekat? Nah, itu jawabannya panjang. Anda harus googling, mungkin ada yang bisa cepat, ada yang belum. Kalau saya belakangan fokus di NFT karena menurut saya itu yang inovasinya akan segera implementasi. Ya, karena 20 tahun ke belakang kita udah lihat banyak konten yang tidak ada nilainya. Tapi dengan NFT itu udah masuk ke sertifikasi konten dari konten digital. Menurut saya itu akan cepat. Jadi saya fokus di situ gitu. Jadi mungkin itu kali jawabannya, semoga bisa menjawab. Oke, kita bahas tentang middleman, Mas. Saya tertarik tentang yang namanya kripto itu akan menghilangkan middleman ya, Mas ya, tadi ya. Ya. Oke, tapi bagaimanapun kadang akan muncul middleman baru, Mas. Dengan bentuk yang berbeda, dengan bentuk yang ya sama sih digital juga, tapi dengan beda pelaku lah gitu, beda pelakunya gitu, tetapi dengan peran yang sama yaitu middleman gitu. Ya. Apakah akan seperti itu endingnya gitu ya? Jadi kan middleman disingkirin, ya sama dengan kayak kasusnya kayak teknologi yang namanya startup di dunia pertanian gitu, menghilangkan tengkulak-tengkulak. Tapi pada dasarnya kan at the end mereka jadi tengkulaknya. juga tengkulak dengan versi digital gitu. Iya, iya, iya. Nah, bahasa lainnya mungkin middleman yang lebih better mungkin ya. Lebih better tuh makan fee lebih kecil, tidak sesadis middleman sebelumnya. Gitu. Nah, contohnya ya, kita lihat Instagram lah. Instagram itu kan banyak nge-ban akun ya. Kadang-kala tanpa alasan. Nah, tetapi kalau di blockchain itu untuk nge-ban akun itu seringkali harus tanya ke para miner. Ada voting lah, ada voting dari user. Kalian setuju nggak kebijakan ini? Gitu. Jadi prinsipnya lebih demokratis lah kalau di blockchain. Gitu ya. Middleman jenis baru lah sebutannya. Oke, sedangkan blockchain itu setahu saya Mas, yang saya baca-baca itu kan ya di dalamnya itu kan engine-nya tidak bisa di override ya, setahu saya nih gitu. Tidak bisa di override oleh manusia gitu kan. Jadi kan itu pure kayak sistem yang kerjanya kayak robot lah, kayak robot digital gitu di dalam smart contract. Oke. Jadi seperti itukah atau ya tadi ya seperti ada bisa di veto istilahnya gitu, bisa di apa ya, ada konsensus baru misalkan ada oh ini ada yang perlu diblok atau enggak gitu. Oke.
Jadi ya itu ya masih bisa di override oleh manusia berarti ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Next. Mungkin dari dari Mukti. Oke, Mukti Dwi Jatmoko, Mukti vegetarian kalau ini panggilannya. Bagaimana sih mengetahui koin di kripto itu bagus dari sisi fundamental? Sangat sulit soalnya untuk mengetahui koin-koin kripto dari fundamental. Seandainya tahu, mungkin juga sulit untuk dimengerti maksud dari fundamental. Saya sendiri di kripto baru memiliki koin BAT untuk dijadikan investasi karena dari tim dan proyek yang jelas dan bisa dirasakan atau breakthrough. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Saya suka BAT dan Brave karena di belakangnya mereka itu investornya adalah Digital Currency Group. Jadi kalau Anda googling Digital Currency Group itu mereka yang punya Coinbase, exchange terbesar di US, terus ada lagi proyek-proyek lainnya, Polkadot dan sebagainya. Jadi saya biasa lihatnya itu di belakang mereka itu ada siapa. Ya BAT saya suka, ya mereka mau bikin search engine yang mendisrupsi Google. Ya Google itu kan istilahnya centralized. Ya tapi kalau ini nanti yang punya tokennya BAT itu bisa aja dipakai untuk iklan misalnya. Itu salah satu token yang bagus. Artinya tidak akan kabur ya, kalaupun harganya jatuh, mereka masih dapat support dari ekosistemnya Digital Currency Group. Ya, itu salah satu contoh sisi fundamental. Nah, terus kalau saya cerita dikit tentang Vexanium ya, kita kan Vexanium itu ada legal entity di Indonesia dan dari Kominfo itu bulan Mei sebetulnya udah ngasih aturan perusahaan blockchain, private blockchain, public blockchain, perusahaan yang pakai smart contract harus register ke Kominfo. Itu udah ada bulan Mei, tapi belum masuk ke istilahnya apa OSS ya, online single submission atau single service gitu. Untuk bikin legal entity belum masuk. Juklak regulasinya masih nunggu, mungkin beberapa bulan lagi. Jadi fundamental dari Vexanium itu nantinya akan masuk sebagai sebuah perusahaan blockchain yang legal di Indonesia. Dan kami juga mau masuk ke NFT marketplace, ya, NFT marketplace yang bisa dibeli dengan rupiah, sehingga menjadi aplikasi yang legal di Indonesia. Itu sedikit informasi tentang sisi fundamental. Dan seringkali fundamental ini belum terpublish ke publik kadang-kala ya, tapi begitu sudah dipublish, itu biasanya harganya akan naik saat sudah terpublish. Kemudian setelah naik akan turun dikit untuk menunggu inovasinya itu beneran jalan. Biasanya sih seperti itu situasi harganya. Ya, itu aja, semoga bisa menjawab. Oke, thank you atas pertanyaannya teman-teman Sobat Ngampus kalian. Mas Ren, thank you banget atas performnya hari ini, luar biasa sekali. Memberikan insight tentang cryptocurrency, Bitcoin, gitu ya. Ya saya sedikit jadi tercerahkan ya. Jadi tercerahkan gitu ya. Awalnya ini apa sih gitu kan. Ini teknologi apa, kemudian seperti apa implementasinya dan lain-lainnya gitu, bagaimana caranya gitu ya. Itu sangat mencerahkan sekali, luar biasa ya. Ya ada juga nih, saya lagi banyak di NFT gitu. Ada juga yang di NFT ya. Oh ya, Mas Rin sendiri. Iya, saya itu. Mas Rin di NFT, karena semoga sukses Mas NFT-nya Mas, bikin marketplace di NFT, gitu ya. Semoga lancar project-projectnya gitu ya. Mungkin itu saja, Sobat Ngampus kalian. Terima kasih atas atensinya juga Sobat Ngampus atas pertanyaan-pertanyaannya, luar biasa sekali. Terima kasih telah hadir. Jangan lupa untuk ikut terus acara ngotak ya, dan acara-acara yang ada di platform Ngampus gitu. Kadang Vexanium juga bikin acara gratisan juga gitu yang edukasi ke Sobat Ngampus. Thank you sekali lagi Mas Rein atas kehadirannya di acara ngotak hari ini. Thank you. Big appreciate Mas buat Mas gitu dan teman-teman Vexanium. Oke, semoga sehat-sehat, sukses semuanya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngampus. Selamat sore, terima kasih waktunya.